Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kembali kita masuk di segmen akuntansi sektor publik. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas seputar laporan keuangan sektor publik. Nah, gimana nih penjelasannya kira-kira? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, organisasi sektor publik ini dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal. Nah, apa aja sih jenis dari laporan keuangan sektor publik yang wajib mereka punya? Misalnya nih, untuk lembaga-lembaga pemerintah atau jenis unit usaha yang juga berada di bawah pemerintah dalam hal ini masih mendapat sokongan dari dana APBN. Ada 4 teman-teman jenis laporan keuangan yang harus mereka buat. Yang pertama adalah laporan dari realisasi anggaran, kemudian laporan arus kas, 3 neraca, dan 4 catatan atas laporan keuangan. Oke, nah mengapa sih laporan keuangan ini menjadi penting untuk mereka buat atau lembaga pemerintah buat? Yang pertama, dari sisi internal, laporan keuangan ini adalah alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Jadi dari laporan keuangan ini teman-teman bisa dilihat nanti benar nggak kira-kira setiap aktivitas biaya maupun aktivitas sumber pendanaan yang ada di lembaga pemerintah. Dan kalau misalnya nih terjadi kebocoran atau apa, nah laporan keuangan ini bisa menjadi pengendali dan evaluasi kinerjanya. Sementara itu, dari sisi eksternal, mekanisme laporan keuangan yang disusun ini adalah mekanisme pertanggungjawaban sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk dari sisi eksternal, untuk siapa sebenarnya laporan keuangan ini? Karena dia lembaga sektor publik, otomatis laporan keuangan ini disusun khusus untuk kita, masyarakat, atau para pengguna jasa layanan sektor publik. Oke, sampai di sini bisa kita pahami bersama ya. Nah, tujuan dari laporan keuangan dari sektor publik ini adalah yang pertama adalah bukti kepatuhan dan pengelolaan. Jadi kalau nggak ada laporan keuangan bisa disebut lembaga itu tidak patuh dan tidak ada pengelolaannya. Yang kedua, bentuk dari akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Nah, ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang diberi amanah, misalnya kepala dinas, direktur rumah sakit, dan yang lainnya. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Di laporan keuangan ini, di sektor publik ini juga berisi perencanaan ke depan. Jadi, apa aja yang akan dilakukan oleh suatu lembaga. Jadi, laporan keuangan ini bisa berfungsi juga sebagai alat perencana. Yang keempat adalah kelangsungan organisasi. Nah, bahaya banget ya teman-teman kalau misalnya suatu lembaga itu tidak punya laporan keuangan sebagai bentuk atau bukti dari kepatuhan mereka atau bentuk dari pertanggungjawaban mereka. Yang kelima, untuk menjaga hubungan baik terhadap masyarakat. Jadi biar nggak dikira lembaga itu nepotisme, korupsi, dan kolusi atau sebagainya. Jadi laporan keuangan ini adalah bukti atau cara untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sebagai penyokong dana dari pajak dan juga sebagai pengguna jasa layanannya. Yang dan keenam adalah sumber fakta dan gambaran. Jadi kalau kita mau lihat apa aja sih yang dilakukan oleh lembaga sektor publik, kita bisa lihat di laporan keuangannya. Apa saja yang sudah dilakukan, apa buktinya, dan itu bisa kita anggap sebagai fakta dan gambaran apa-apa yang sudah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan ke depannya. Oke, selanjutnya teman-teman, di laporan keuangan ini untuk mendukung keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, informasi yang harus ada adalah satu, membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, kira-kira pencapaiannya berapa, biasanya triwulan,
6 bulan maupun 1 tahun. Pencapaian anggaran tahun ini sudah berapa? 60% kah? 70% kah? Nah, seperti itu. Kemudian untuk menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, kira-kira anggaran yang ada ini masih mencukupi tidak untuk kegiatan selanjutnya, dan apa saja bentuk dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau misalnya tidak ada efek yang terlalu berarti, ya sebaiknya kegiatan tersebut dihentikan. Yang ketiga, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Nah, ini juga penting ya teman-teman, karena lembaga sektor publik itu diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pengelola. Yang keempat, membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Nah, karena walaupun di sektor publik ini boleh dikatakan sistem pengendalian mereka ini berlipat-lipat. Nah, salah satu cara untuk mempermudah dari sistem pengendalian ini adalah dengan cara menyusun dari laporan keuangan tersebut. Nah, siapa saja sih pengguna dari laporan keuangan sektor publik ini? Yang pertama, kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna pelayanan publik, dan sebagai penyokong dana melalui pajak, biaya retribusi, dan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak, memberi bantuan. Nah, kemudian ada kreditor, investor. Kreditor itu yang minjemin kita uang, yang minjemin negara uang, investor yang menanamkan modalnya di sektor pelayanan sektor publik, katakanlah seperti itu, untuk menghitung apa? Tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas, atau mudahnya tingkat kemampuan bayar, kemudian tingkat pengembalian hasil dari investasi yang telah dilakukan. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan ini, teman-teman, memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atau kondisi keuangan pemerintah dalam penyelewengan keuangan negara. Makanya tidak heran dilakukan laporan pertanggungjawaban setiap tahun oleh lembaga atau pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan kabupaten, provinsi maupun kota di Dewan, di DPR RI, DPRD, dan lain. Yang kelima adalah manajer publik membutuhkan informasi akuntansi ini sebagai komponen dari sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan, pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan organisasi lain yang sejenis. Jadi ini dalam rangka untuk membandingkan atau ingin melihat hasil lah. Kira-kira 2020 seperti apa pencapaiannya, 2021 seperti apa pencapaiannya, apakah ada peningkatan maupun penurunan. Dan yang keenam, pegawainya atau pegawai negeri sipil yang membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Kira-kira gaji kita ini harusnya udah naik ya, kalau pencapaian kita segini, kok malah belum ada ya kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan gaji atau apapun. Nah, apa sih perbedaannya teman-teman antara laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta? Di sini perbedaannya. Sektor publik fokusnya pada finansial dan politik, sektor swasta fokus finansial dan kinerjanya dinilai dari aspek finansial saja. Kalau politik beda, finansial iya, non-finansial iya. Kira-kira kebijakan publik yang dikeluarkan itu akan mempengaruhi keuangan, membuat ketergangguan sistem politik yang ada atau ketergangguan sistem sosial yang ada atau tidak. Yang selanjutnya, pertanggungjawaban keuangan pemerintah itu ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas. Disidangkan setiap tahun dengan harapan nanti ini akan sampai ke masyarakat. Sementara untuk sektor swasta hanya untuk pemegang saham dan kreditur atau yang memberi hutang. Yang ketiga, fokusnya kalau sektor publik itu pada bagian organisasi melihat ke masa depan secara detail. Sementara sektor swasta fokusnya secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Yang keempat, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan melalui Kementerian Keuangan
ada atau sektor swasta itu diatur melalui peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, standar pasar modal. Nah, siapa nih yang bisa memeriksa sektor publik dan sektor swasta? Kalau pemeriksa di sektor publik itu dilakukan oleh BPK. Kalau sektor swasta, atau BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan ya teman-teman. Kalau sektor swasta itu laporan keuangan oleh auditor independen melalui jasa kantor akuntan publik. Selanjutnya sektor publik, dasar pencatatannya itu cash accounting, tapi ada beberapa yang dia menggunakan aktual atau accrual accounting. Sementara sektor swasta itu sudah full accrual accounting. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah pernah belajar ya, apa beda cash dan apa beda accrual accounting. Nah, kalau belum, nanti akan kita buatkan video khusus terkait dengan apa itu cash dan apa itu accrual accounting. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman. Jika ada tambahan penjelasan atau ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lainnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.